Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Herdianingsih dan teman-teman saya lainnya ingin mempresentasikan tentang website booking restoran bintang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, latar belakang website. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, deskripsi produk atau service. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah latar belakang website. Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya. Website sendiri banyak ragamnya, mulai dari website sederhana sampai dengan website yang menggunakan teknik pengembangan yang kompleks. Di era seperti ini, website digunakan untuk banyak hal. Contohnya, seperti yang ingin dijelaskan saat ini, website booking restoran bintang. Dengan adanya website tersebut, mempermudah pelanggan dalam memesan makanan pada restoran. Selanjutnya, permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya sistem pemesanan menu yang terintegrasi dengan laporan. Kedua, isi laporan penjualan sering mengalami kesalahan dikarenakan menghitung manual. Yang ketiga, pencatatan order makanan terkadang sering terjadi kesalahan pada proses penulisan. Dan yang terakhir yang ingin saya jelaskan, deskripsi produk atau servis. 3 alasan membooking makanan di website restoran bintang. 1. Menyediakan makanan siap masak. 2. Tidak membutuhkan waktu lama. Ketiga, makanan higienis, bergizi, tidak mengandung pengawet dan pewarna. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Oka. Keuntungan yang diharapkan dari sebuah produk ada 3. Pertama, pasar luas. Semua orang perlu makan dan minum, sehingga bisnis kuliner, pangan, pasarnya, semua orang tidak mengenal usia serta gender. Yang kedua, perputaran uang cepat. Jika berjualan tas, barang, atau pakaian, mungkin sekali cepat beli dan untung. Tapi bisnis kuliner setiap hari mendapatkan untung. Perputaran uang cepat ini membuat banyak orang tertarik jenis usaha ini, sehingga dapat terjadi persaingan yang sengit. Yang ketiga, banyak jaringan. Untuk meningkatkan keuntungan bisnis kuliner sangat mudah, yaitu dengan membangun beberapa jaringan usaha sehingga produk kuliner bisa terjual dalam jumlah banyak per hari. Ada perencanaan aktivitas secara global. Deskripsi aktivitas pertama yaitu analisa dan desain sistem. Kedua, ada desain aplikasi. Ketiga, ada programmer. Keempat, ada testing. Dan kelima, ada instalasi. Keenam, ada dokumentasi. Ketujuh, ada training. Ke-8 ada administrasi, ke-9 ada pemeliharaan, dan 10 ada tambahan kerja dan meeting. Analisa sistem berjalan. Analisa adalah penguraian dari suatu masalah atau objek yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi masalah atau objek website booking restoran bintang. Maka dari itu, penulis memberikan teknik dasar dalam perencanaan program aplikasi web ini secara umum yaitu: pertama, website yang akan dibuat adalah website yang digunakan untuk memesan restoran dan makanan secara online sebelum kita berkunjung ke restoran tersebut. Kedua, menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Tentunya yang dapat mengakses database pada web ini penulis menggunakan PHP. Yang ketiga, menentukan dan membuat database yang akan digunakan, disesuaikan dengan aplikasi web yang dibuat dan informasi yang akan disajikan. Tujuan pembuatan website. Tujuan dibuatnya website booking restoran ini untuk mempermudah pelanggan untuk memesan restoran bintang tanpa perlu mengantri. Dan pelanggan tidak harus menunggu lama makanan yang ingin dipesan karena sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan menu yang dipilih oleh pelanggan, serta mempermudah pelanggan untuk memperkirakan budget yang diperlukan untuk memesan makanan. Prosedur sistem berjalan.
Adapun prosedur sistem berjalan yang terjadi dimulai dari pelanggan diharuskan login ke dalam website. Setelah itu, pelanggan memesan makanan melalui website yang tersedia, memilih menu makanan, dan dapat melihat harga menu makanan tersebut. Setelah itu, pelanggan dapat menentukan nomor meja yang diinginkan. Setelah menentukan nomor meja, pelanggan diharuskan menentukan tanggal untuk membooking meja tersebut dan memasukkan keterangan dalam website tersebut. Setelah pemesanan selesai, pelanggan dapat datang ke restoran dengan tanggal yang disesuaikan oleh pesanan dan dapat menikmati makanan sesuai dengan pesanan yang dipilih. Jika pelanggan tidak datang sesuai tanggal yang ditentukan, pesanan akan dibatalkan secara otomatis. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan dalam pembuatan website booking restoran bintang antara lain terdiri 2. 1. Kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pengguna dalam perancangan ini terbagi menjadi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan admin. Kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang ingin membooking diharuskan memasukkan username dan password. Jika belum terdaftar, maka pelanggan harus memerlukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang diinginkan. Pelanggan diharuskan memasukin tanggal pemesanan jika ingin memesan meja dan memberikan keterangan pemesanan. Kebutuhan admin. Admin pelayan dapat mengubah dan menghapus daftar menu dan daftar harga. Admin atau pelayan dapat menginput atau mengedit data kursi yang sudah terisi atau belum terisi. Yang kedua, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem pada perancangan ini terbagi menjadi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan admin. Kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat memesan makanan yang diinginkan dengan mudah dan dapat melihat daftar harga. Pelanggan dapat memesan meja yang diinginkan dengan memilih nomor meja dan tanggal yang diinginkan, serta memberikan keterangan saat memesan. Pelanggan dapat melihat total bayar dan membayarnya saat sudah berada di restoran. Kebutuhan admin. Admin atau pelayan melakukan login sebelum masuk ke dalam website. Setelah masuk, admin atau pelayan dapat melakukan aktivitas sesuai kebutuhan. Admin atau pelayan dapat mengelola website seperti mengubah, menginput, dan menghapus daftar makanan, daftar harga, dan keterangan dan kursi lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain sistem, desain basis data, yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Di situ ada pelanggan dan admin pelayan. Pertama-tama pelanggan melakukan login dengan memasukkan password dan username, kemudian melakukan pemesanan. Yang pertama, pemesanan meja. Di situ ada pilihan nomor meja, tanggal pemesanan beserta keterangannya. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan makanan. Di situ ada pilihan menu makanan beserta harganya. Kemudian pelanggan melakukan transaksi. Di dalam pilihan transaksi ada nama makanan, nomor meja, tanggal, harga makanan, jumlah makanan, dan total bayar. Kemudian admin atau pelayan akan mengelola transaksi dan pemesanan. Kemudian ada spesifikasi file. Ada 6 tabel. Yang pertama, tabel pengguna, tabel masakan, tabel kategori masakan, tabel order meja, dan tabel transaksi. Dari ke-6 tabel tersebut, masing-masing memiliki nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Kemudian desain antarmuka. Yang pertama, web from login. Di situ ada username, password, dan login.
Kemudian ada web dashboard. Di situ ada total transaksi, total masakan, total meja. Kemudian yang ketiga, web transaksi. Di situ ada data transaksi, yaitu nomor masakan, nomor meja, tanggal, dan action. Kemudian ada web order masakan. Di situ ada gambar-gambar menu makanan beserta harganya. Kemudian ada web kategori masakan. Ada web data masakan. Di situ juga ada gambar-gambar menu masakan, nama, kategori, dan harganya. Kemudian web order meja. Di situ ada data order, nomor meja, tanggal pemesanan, dan keterangan. Yang berikut struktur navigasi. Yang pertama, struktur navigasi admin atau pelayan. Admin atau pelayan melakukan login dengan menggunakan username atau password, kemudian memasuki halaman utama. Di situ, admin atau pelayan bisa menambahkan atau mengubah atau menghapus data masakan dan meja. Begitu juga dengan transaksi. Di situ, dalam data transaksi ada nama makanan, harga makanan, jumlah pesanan, tanggal atau total pembayaran. Kemudian struktur navigasi pelanggan. Pelanggan melakukan login dengan menggunakan username dan password. Kemudian pelanggan memesan meja, memesan makanan, dan melakukan transaksi. Dalam transaksi ada pilihan nama makanan, jumlah pesanan, harga makanan, tanggal, dan total pembayaran. Yang berikut pembuatan kode program. Ada 6 kode program. Yang pertama kode program login, kode program order, kode program pengguna, kode program kategori masakan, kode program meja, kode program registrasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Jadi kesimpulannya, dengan dibangun website ini untuk mempermudah pelanggan membooking restoran dan menu yang ingin dipesan nantinya. Sehingga ketika pelanggan datang, semua sudah disiapkan tanpa harus menunggu lama dan bisa memperkirakan budget yang dibutuhkan sebelum datang ke restoran tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.